Huh? 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 Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alsyanur Oli Handayani dengan NIM 1024 1026. Jadi saya ingin menjelaskan apa yang kita buat ini. Jadi kita buat ini namanya Drive Safe Band Business Model Canvas. Jadi mengapa kami buat Drive Safe Band ini? Jadi kami melihat bahwa banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena pengemudi mengalami kelelahan atau microslip, yaitu kondisi tertidur beberapa detik tanpa sadar saat berkendara. Oleh karena itu, kami mengembangkan Drive Safe Band, yaitu dalam sebuah gelang pintar berbasis IoT yang mampu mendeteksi tanda-tanda microslip secara real time dan memberikan peringatan kepada pengguna sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk mendeteksi tanda-tanda itu, dia bakal bergetar di sebuah gelangnya ini, memberi tanda bahwa kalau si pengguna ini udah dalam tanda-tanda microslip. Jadi yang kami buat itu seperti smart drive, yaitu gelang pintar yang dilengkapi sensor IoT untuk memantau kondisi pengguna. Ketika sistem berinteraksi gejala microslip, gelang ini akan notifikasi atau memberikan peringatan getaran sehingga pengguna dapat segera beristirahat. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini untuk pertama key partner, yaitu ada penyedia komponen elektronik seperti baterai dan lain-lain, dan komponen elektronik lainnya. Yang kedua ada penyedia sensor IoT seperti sensor mendeteksi detak jantung, nadi, dan juga sensor untuk rasa kantuk. Yang ketiga yaitu penyedia server untuk software aplikasi. Lanjutnya key activities, yaitu aktivitas utama, aktivitas yang harus dilakukan agar bisnis dapat berjalan. Untuk aktivitas utamanya yaitu ada perakitan gelang, pengujian gelang, riset gelang secara rutin agar akurat, dan penjualan dan promosi gelang. Untuk selanjutnya yaitu ada key resources atau sumber daya utama. Ini sumber daya yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan sebagai mestinya. Untuk yang pertama ada tim developer yang mengembangkan sistem IoT dan aplikasi. Yang kedua, supplier, yaitu yang menyediakan bahan dan komponen produksi. Dan yang terakhir, tim promosi yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang BMC dari kelompok 7, yang dimana untuk di sini ada value proposition atau nilai yang ditawarkan, dimana kenapa sih alasan brand kita ini harus memilih Drive Safe Band ini. Untuk yang pertama yaitu dari Drive Safe Band ini bisa mencegah kecelakaan, yang dimana untuk membantu mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan saat berkendara. Lalu yang kedua ada harga terjangkau, yang dimana harga yang ditawarkan dari brand ini dibandingkan dengan sistem keselamatan yang lainnya itu lebih mahal, karena produk ini dapat digunakan oleh lebih banyak kalangan, dan untuk harganya sendiri lebih terjangkau. Lalu yang ketiga ada membuat rasa nyaman pengguna, yang dimana membuat rasa nyaman dan aman pengguna ini memberikan ketenangan bagi pengguna dan semua orang yang menggunakan brand ini pada saat berkendara. Lalu yang keempat yaitu mendeteksi microslip secara real time, yang dimana pada brand ini atau alat ini terdapat sistem yang dapat memberikan peringatan atau alarm agar pengguna yang sedang berkendara itu dapat mendapatkan sinyal agar tidak terjadi microslip pada saat berkendara. Lalu yang kelima menggunakan teknologi IoT. Nah, yang dimana pada brand ini atau sistem ini sudah menggunakan perangkat-perangkat IoT yang dimana untuk melakukan pemantauan secara real time dan secara digital dan terintegrasi dengan perangkat aplikasi yang ada di handphone kita. Lalu yang kelima ada customer
relationship. Yang pertama ada customer service atau hubungan pelanggan. Nah, yang dimana bagaimana sih cara perusahaan dari brand ini ingin menjaga hubungan dengan customer atau pelanggan atau pengguna dari brand ini. Yang pertama ada customer service atau CS, yang dimana dari customer service ini membantu pelanggan ketika mengalami kendala saat penggunaan produk. Lalu yang kedua ada garansi produk, yang dimana garansi ini memberikan jaminan kepada pelanggan tentang kualitas dan meningkatkan kepercayaan pelanggan atau pengguna. Lalu yang ketiga ada informasi diskon, yang dimana untuk diskon ini diberikan untuk promo atau potongan harga kepada brand atau alat yang digunakan oleh pengguna ini agar semua kalangan dapat menggunakan alat ini dengan harga yang terjangkau. Lalu ada update software berkala, yang dimana update software berkala ini akan senantiasa dilakukan oleh perusahaan agar menjaga kestabilan dari aplikasi atau sistem tersebut agar selalu terupdate dengan update-update atau softwarenya selalu terupdate dan bisa mendukung kinerja dari sistem tersebut. Lalu yang keenam ada channel, yaitu saluran distribusi, yang dimana channel ini berfungsi sebagai media yang digunakan untuk menarik atau menjangkau pelanggan. Lalu yang pertama itu ada media sosial. Dari perusahaan itu menggunakan media sosial untuk promosi dan edukasi bahayanya microslip. Jadi dengan adanya edukasi ini banyak orang peduli terhadap tentang keselamatannya dan dapat menggunakan brand atau alat ini. Lalu yang kedua ada marketplace, yang dimana marketplace ini memudahkan pelanggan untuk membeli produk secara online. Lalu yang ketiga ada web page, yang dimana web page ini menjadi pusat informasi semua produk dari Drive Safe Band ini dan layanan yang ingin ditanyakan pada saat membeli Drive Safe Band ini. Setelah itu yang keempat ada pameran teknologi, yang dimana pameran teknologi ini memperkenalkan produk kepada calon pelanggan atau calon investor yang ingin memakai brand ini. Lalu yang kelima ada partnership dan sponsorship, yang dimana partnership dan sponsorship ini digunakan untuk memperluas jangkauan pasar melalui kerjasama dengan berbagai pihak atau investor maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Oke. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya itu ada customer segment. Jadi customer segment ini adalah segmen pelanggan yang dimana target pengguna utama dari produk ini. Yang pertama itu ada pekerja. Jadi pekerja itu terutama pekerja yang sering melakukan perjalanan jauh atau bekerja dengan jam kerja panjang, seperti yang sedang bekerja di kafe keseringan pulang tengah malam. Lalu yang kedua itu ada pelajar, yaitu mahasiswa atau pelajar yang sering berkendala dalam kondisi kelelahan karena banyaknya tugas kuliah. Keseringan mahasiswa itu pulang tengah malam dari kafe seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada pengemudi. Untuk pengemudi sendiri itu segmen utamanya itu pengemudi kendaraan pribadi maupun profesional seperti supir bus ataupun travel. Terkadang mereka kan untuk menjemput targetnya bukan cuma pagi, jadi start dari malam. Lalu selanjutnya itu ada konstruktur, yaitu struktur biaya yang dimana biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama itu ada biaya produksi, yang dimana pembelian komponen elektronik dan proses perakitan gelang. Lalu ada biaya server, yang dimana itu tuh biaya operasional cloud dan penyimpanan data. Lalu yang ketiga ada biaya promosi, dimana iklan dan juga kegiatan pemasaran itu dilakukan. Lalu yang keempat ada biaya riset, yang dimana pengembangan teknologi dan peningkatan fitur teknologi. Lalu untuk revenue stream, yaitu yang pertama revenue stream sendiri itu sumber pendapatan yang dimana cara perusahaan itu memperoleh pendapatan ini. Yang pertama itu ada penjualan gelang, dimana pendapatan utama itu dari penjualan gelang sendiri, yaitu Drive Safe Band.
Dan yang kedua itu ada penjualan aksesoris gelang, yang dimana itu menjual strap atau casing dari aksesoris sendiri. Dan yang ketiga itu ada bekerja sama dengan perusahaan yang berkendara, di mana pendapatan dari kemitraan itu seperti logistik, produksi, dan lain-lain. Untuk hasil kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu Dropship Bag kami rancang sebagai solusi berbasis IoT untuk membantu mendeteksi microslip secara real time sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan saat berkendara. Melalui kombinasi teknologi, sensor IoT, dan aplikasi pendukung, kami berharap produk ini dapat meningkatkan keselamatan pengguna dengan harga yang terjangkau serta mudah digunakan untuk berbagai kalangan. I just had to let you know you're